Iku dong. Tanggal 16 kok. Manasik. Oh, hari Sabtu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa bermuajahah bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini sesuai dengan yang kita agendakan, yaitu kita ngaji tentang umroh dan haji. Yang hari ini kita belajar tentang keutamaan kota Madinah. Ya, di antara perjalanan umroh dan haji adalah kota yang afdol ya. Jadi ada yang kurang kalau kita umroh haji tapi kok nggak sampai ke Madinah gitu ya. Maka ya kita melakukan perjalanan ini di antaranya ya yang kita kunjungi adalah kota Madinah. Ya. Nah, ini kota Madinah kita akan bahas kenapa sih demikian istimewanya kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, kota Madinah adalah kota yang luhur dengan Islamnya. Ya, Nabi Hurairah qala Rasulullah SAW amirtu biqaryatin takulul qura yaquluna yasrabu wa hiya al-madinah tangfiyan nas kama yang fil kiru khabasal hadid. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku disuruh hijrah ke sebuah negeri yang mengalahkan negeri-negeri yang lain. Mereka menyebutnya Yasrib, sedangkan dia adalah Madinah. Ia akan mengasingkan orang sebagaimana alat peniup api pemilik pandai besi menghilangkan kotoran-kotoran besi. Jadi ya orang-orang yang berniat jahat, berniat ini akan tersingkir ya dari Madinah, kemudian ya akan dikalahkan mereka yang ingin berbuat jahat, maksiat, makar itu. Nah, tempat-tempat istimewa di Madinah diantaranya yang tentunya yang paling memikat adalah Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi ada Raudhah, ya. Raudhah itu taman surga. Ya, Raudhah itu taman. Ar-Raudhah itu disebut Ar-Raudhah karena dia masjid aslinya, Pak. Jadi di Madinah itu ada masjid asli, ya. Masjid asli di Madinah itu namanya Ar-Raudhah. Di situ dulu ya Kanjeng Nabi sholat di situ, majelisan ilmu ya di situ, ya kemudian rapat-rapat ya di situ, gitu ya. Nah, itu makanya ya itu tempat yang paling apa paling favorit bagi Nabi ketika di Madinah adalah di Raudhah itu. Nah sholatnya di situ, rapatnya di situ, kemudian apa eh, ngajar di situ, ya hampir dalam keseharian ketika berada di Madinah Nabi SAW itu menghabiskan waktu di Raudhah ini. Sekarang tinggal ya seperti bagian kecil ya dari kompleks Masjid Nabawi. Yang Masjid Nabawi sendiri luasnya 100.000 meter persegi gitu. Jadi sekitar 10 hektar. Jadi ya makanya kalau
umroh itu ya harapannya kita masih muda, masih roso. Nah, ya mungkin wis kebaca tuh ranom nih tapi si roso semangat gitu ya. Dan tapi ya rahasia Allah ya. Sampai di sana yang dari sini koyonya gagah, muker-muker kan kono malah larak-larak gitu ya. Ini simbah-simbah yang apa udah usianya lebih banyak gitu, tetapi sampai sana malah teges gitu ya. Tidak jalan kaki dan sebagainya. Jadi hal yang perlu mulai dilatih bagi para jamaah saat ini adalah jalan kaki ya. Nah, meluangkan waktu untuk jalan kaki. Nah, kita nanti biasanya biro umroh atau biro haji itu ininya ke Madinah itu ya wisatanya wisata jalan kaki. Setiap waktu sholat berjalan kaki, setiap waktu sholat jalan kaki gitu ya. Dari hotel ke masjid, dari hotel ke masjid, atau dari maktab ke masjid. Nah itu ya jalan dengan jalan kaki itulah gitu ya. Nah, kita memperoleh banyak kebaikan. Yang kedua, setelah kita memasuki Raudhah, kemudian nanti langsung diarahkan belok kiri. Belok kiri kita akan menjumpai makam Rasulullah, makamnya Abu Bakar dan makamnya Umar. Jadi masuk Raudhah, terus nanti keluar dari Raudhah itu langsung maju ke depan, terus langsung belok kiri. Nah di situ langsung kita ketemu makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar dan makamnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian di Masjid Nabawi juga ada kantor wakaf Quran, tempat untuk mengambil Quran wakaf. Kemudian setiap sore ya kita menjumpai banyak majelis ilmu di Masjid Nabawi gitu ya. Kemudian di samping Masjid Nabawi juga ada makam baki ya, makam para sahabat, makam para syuhada dan makam orang-orang yang sekarang ya. Dan kita bisa merasakan kalau kita di Indonesia ini ya tanah itu ya. Kalau kuburan itu mau dipakai untuk bersama itu kan nunggu 1000 hari. Nah, di sana itu 40 hari sudah tinggal tulang sulbi. Jadi cepat entah karena ya mungkin apa bawah tanahnya juga hangat ya. Jadi presto sehingga menjadi tulang sulbi itu cukup 40 hari itu udah jadi. Kemudian yang baru ini destinasi di samping Masjid Nabawi juga ada namanya Museum Madinah. Nah, itu ada Museum Quran, ada apa maket kota Madinah, ada juga kota Madinah zaman dulu ya. Nah, terus ada dioramanya, ada ini macam-macam. Insya Allah indah nih. Madinah adalah tanah haram dan aman. An Jabir bin Abdullah yaqul Rasulullah SAW alaihi qal inna Ibrahim harrama Makkatan wa inni haramtul Madinah ma baina la baitaha la yuqta'u adahuha wa la yusadu saiduha. Rawal Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguhnya Ibrahim alaihissalam telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram dan aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram, yaitu wilayah yang berada di antara dua jalan sempit, di antara dua gunung yang tidak dipotong pepohonannya dan tidak diburu binatang buruannya. Nah, jadi antara keharuman kota Makkah maupun Madinah itu adalah tadi ya, keharumannya diantaranya adalah tadi yaitu bahwa kota Mekah Madinah itu haramnya adalah karena tadi tidak boleh berburu dan tidak boleh berburu dan tidak boleh menebang pohon. Itu haramnya ya. Ya, ya sahabat yang dirahmati Allah, untuk berikutnya setelah di Makkah maupun Madinah, haramnya tadi kita lanjutkan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta berkah untuk Madinah.
Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma ja'altahu bi Makkah minal barakah. Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, jadikan barokah untuk Madinah 2 kali lipat dari apa yang engkau jadikan untuk Makkah. Muttafaq alaih. Oke. Nah, ini juga Masya Allah ya. Jadi kita berkunjung ke Madinah itu ya karena mengharapkan barokah sebagaimana kita berkunjung ke kota Makkah. Madinah adalah tempat yang penuh barokah dan kebaikan. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kota Madinah, "Innaha thayyibatu ya'dil Madinah wa innaha tangfil khabasa kama tangfin nar khabasul fiddah la taibah," yaitu Madinah. Ia menghilangkan segala keburukan sebagaimana api menghilangkan kotoran pada perak. Ya, kita tahu Madinah sebelum ya Nabi hijrah, Nabi SAW hijrah, maka menjadi kota yang senantiasa kisruh ya dengan pertentangan antar kabilah Aus dan Khazraj. Dan ketika Nabi hadir ke Yasrib, kemudian membentuk kota Madinah, maka kemudian terjadi sampai sekarang gitu ya menjadi kota yang aman, gitu ya. Karena apa? Karena ya sifat-sifat buruk dari penduduk itu kemudian dihilangkan, diganti dengan persaudaraan. Nah, ini juga motivasi tambahan untuk kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami tiba di Madinah ketika kota tersebut dilanda wabah penyakit, sehingga Abu Bakar dan Bilal mengeluhkan keadaan itu. Ketika Rasulullah SAW menyaksikan keluhan para sahabatnya, beliau berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama habbabta Makkah au asyaddi au asyadda wa sahihan wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa hawil hummaha ilal juhfah. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada Madinah sebagaimana Engkau membuat kami cinta kepada Mekah, bahkan lebih besar lagi. Bersihkanlah lingkungannya, berkatilah untuk kami dalam setiap sok dan mudnya, artinya takarannya, dan alihkanlah wabah penyakit Madinah ke daerah Juhfah. Daerah Juhfah itu daerah yang tidak berpenghuni ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini salah satu juga contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kota tempat tinggalnya, ya, dengan kemudian mendoakan dengan doa sebagaimana kota tinggalnya dahulu, yaitu di kota Mekah yang barokah. Doanya adalah minta dibersihkan lingkungannya, kemudian memberkati sok dan moodnya, takarannya, kemudian dibebaskan dari wabah penyakit. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, peta ini raudhah ya. Nah, ini raudhah ini khas ya. Ada mihrab pengimamannya, terus ada ini tiang-tiang yang khas ini khas di raudhah, terus karpetnya hijau. Meskipun konon iya saya belum membuktikan ya. Konon katanya sekarang di Masjid Nabawi semua karpetnya hijau. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buktikan. Amin, Allahumma amin terkait dengan itu. Nah, bedanya sekarang kalau kita di Raudhah itu harus pakai tasreh ya terakhir itu ya. Sampai haji kemarin masih pakai tasreh. Tasreh itu surat izin. Nah, biasanya kelompokan gitu, tapi juga ada yang pakai apa? Nusuk ya, pakai aplikasi ya, pakai aplikasi nusuk untuk bisa hadir ke Madinah, ke Raudhahnya itu untuk masuk. Nah, ini nanti ya perlu advokasi ya dari biro-biro yang bersangkutan untuk apa mengedukasi supaya ya jamaah kita sudah sampai sana ya bisa dimudahkan ke Raudhah. Nah, kita juga doa ya dari sini ya sejak dari sini ya diberi kita kuatkan dengan berdoa
Untuk apa? Untuk supaya kalau kita diberi kesempatan ke Madinah itu kemudian dimudahkan untuk bisa hadir di Raudhah, dan bukan hanya 1 menit 2 menit, tapi kalau bisa ya berbanyak waktu gitu ya, Masya Allah. Nah ini juga bisa kita ikuti gitu ya. Yang berikutnya setelah selesai dari Raudhah ya, selesai dari sini ya, nanti kita geser ke makam ini ya. Ini cukupnya ya, makamnya Nabi SAW, kemudian sebelahnya Umar, sebelahnya lagi Abu Bakar. Tapi komplek makamnya ya sebenarnya jajar-jajar gitu ya. Itu dan tidak ada nisannya ya, cuma rata aja marmernya itu. Tapi kita nggak boleh juga nginjek di situ, daerah situ. Cuma ini ada pagar, terus ada apa, nginjen, bolehnya nginjen. Yang kita lakukan di Raudhah, berdoa ya, berdoa, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa ya, doa doa kita ya. Syukur kemarin kan, pertemuan kemarin menyusun proposal hidup itu, tulis itu wajah yang Raudhah ya gitu. Kemudian ketika sudah geser ke makam Rasulullah ya, kita bersalam, Assalamualaikum ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian ke Abu Bakar dan Umar juga kita uluk salam ya, Assalamualaikum ya Umar. Wah, iya Abu Bakar ya Khulafa Rasyidin. Gitu, ini. Kita berkirim salam. Eh, kita meyakini bahwa salam itu akan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus sama ya. Kalau kita ke makam-makam yang lainnya, kita Assalamualaikum ya ahlat dia. Assalamualaikum wahai para ahli kubur. Gitu ya. Itu juga sampai pada para ahli kubur. Cuma ya kita tidak berharap jawabannya ya. Itu salam yang kita tidak berharap jawabannya. Yang menjawab adalah para malaikat. Nek sing disalami jawab gila itu. Salah lain. Ya gitu. Nah ini berganti ya. Geser ke makam Nabi. Pun pokoknya tenggeriku nek iso kesempatan begini ya Allah. Yang merebes milih ya bener. Ya yang atasnya wong berdingin iso tekan kono. Ya Masya Allah. Wong sanggrano warak, wong kali anggrek. Cara ngono gitu ya. Ya gitu. Kontennya namun berbesmili. Kenapa? Karena kita bisa meluapkan rindu kita kepada kanjeng Nabi selagi masih di dunia. Nah, mudah-mudahan ketika kita bisa apa, meluapkan ya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW di dunia ini dengan bisa mengunjungi makamnya, berziarah pada makamnya itu, mengunjungi masjidnya, beribadah di masjidnya, tolabul ilmi di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu adalah langkah kita untuk ittiba kepada beliau, yang merasakan nampak tilas sejak perjuangan beliau, sehingga kelak di surga kita juga kembali dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ini Masya Allah. Ini sesuatu yang ya apa ya, nggak diceritakan tuh, Masya Allah ya, nggak ada ininya, nggak, kayaknya tidak bisa diwakili dengan kata-kata ya. Apa yang kita yang kita rasakan ketika bisa hadir di Raudhah, kemudian bisa menyapa Rasulullah SAW itu sepertinya adalah sesuatu yang ya nggak cukup ya dengan kata-kata itu. Banyak kudu ngerasa ke dewi supaya bisa apa namanya, ya tadi merasakan betapa luar biasanya gitu ya, apa yang kita rasakan ketika kita bisa ya tadi memaknainya itibak ya. Kalau saya ya itibak itu jadi para sahabat itu biar nenggene ngaji karo Kanjeng Nabi. Oh, Rasulullah dulu di sini sholatnya, kemudian apa, sholat, kemudian memimpin jamaah, kemudian merapatkan berbagai urusan keumatan itu ya di Raudhah itu. Kemudian makamnya Nabi, Umar dan Abu Bakar itu adalah rumahnya Nabi. Ketika dulu
Jadi persis di samping Masjid Nabawi. Maka kita bisa mengingat kisah-kisah beliau dan betapa sederhananya ya. Orang pemimpin umat yang kita kenang sampai 15 abad kemudian. Dan rumahnya hanya sepetak itu, Pak. Betapa sederhananya beliau. Gitu. Dan dulu Masjid Nabawi itu ya pasir lantainya. Gitu. Karena itu kita sebada salam itu kemudian mengusap wajah. Itu maksudnya membersihkan pasir. Gitu. Kan imam itu kalau habis sholat gitu ya. Nah, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian yang pertama dilakukan adalah mengusap wajahnya karena itu mesti ketempelan pasir. Gitu ya. Nah, kita mengikutinya sebagai sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah meskipun penyebab awal dari itu kan ada pasir, sekarang sudah tidak ada wis marmer, dure karpet, gitu. Wis yang pasir, ya. Tapi kita tetap masih mengusap wajah. Maksudnya gimana? Iya, Kita kan nggak ada pasir kan. iya, iya, itu, iya, ya habis sholat itu loh Pak, yang saya maksud yang habis sholat, kan habis salam itu kan terus ngusap wajah kan, nah itu maksudnya membersihkan pasir. Kalau doa memang ya ada ininya, ya melihat contoh dari para sahabat bahwa ini ya, setelah doa itu bukan hanya wajah, tapi seluruh anggota badan dirata-rata nih gitu ya. Apa yang kita doakan itu karena itu juga karena doa itu kan sebagai rupiah ya sebenarnya. Nah cuma untuk ringkese kan biasanya saya diucap di wajah ya. Tapi saya dapat ini dari guru saya itu habis salam gitu kan apa habis doa setelah sholat itu memang ditiupkan terus diusap semua seluruh wajahnya sampai seluruh badan. Gitu. Cuma nek ras 4 berarti meng itu diringkas berarti gitu. Ya, kemudian iman akan kembali ke Madinah. Ini sudah ya. Innal imana ya'rizu ilal Madinah. Kama tarizul hayatu ilal hujariha. Sungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke liangnya. Nah, ini juga di suatu saat ya. Nanti menjelang hari kiamat ya iman itu akan kembali ke Madinah karena di luar yang Mekah Madinah ini tidak dijamin ya, keselamatan dari Dajjal. Ini juga. Nah, tapi makna kitanya ya, kita yang sekarang ini al-imanu ya'rizu ilal Madinah itu berarti ya kita mengupayakan supaya iman kita ini tercas apa ya jenenge ya ditera ulang lah di sana gitu ya. Ketika kita bisa hadir ke Madinah maka iman kita ini kemudian ya kita hadirkan ke Madinah untuk mendapatkan power ya kekuatan keimanan yang dengan tadi ainul yakin ya kita sudah datang menghadiri majelis-majelis sebagaimana dulu Rasulullah SAW mengadakan majelis-majelis di Masjid Nabawi. Kota Madinah dijaga taun, dijaga dari taun dan dajjal. Ala angqabil Madinah wa malaikah la yadkhuluha taun walad dajjal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah SAW bersabda di setiap celah Madinah terdapat malaikat. Dajjal dan Taun tidak akan masuk ke Madinah. Ya, ya meskipun juga ada upaya manusiawinya ya, yang kayak kemarin waktu COVID-19 ya kemudian dilarang. Sebelum pembawa Taunnya masuk Madinah, orang yang lebus ya. Nah, itu ya bagian dari apa mengikhtiarkan teramalkannya hadis ini. Kota Madinah dijaga taun ya,
La yadkhulul Madinah ru'bas sabi'id dajjal laha yawmaidin sab'atu abwab ala kulli babin malkan. Tidak akan masuk ke Madinah takutnya Dajjal. Di situ Madinah ada 7 pintu, setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Nah, ini syafaat Nabi bagi yang bersabar dengan kesulitan dan yang meninggal di Madinah. Ya. Jadi meninggal di Madinah itu juga cita-cita ya, termasuk cita-citanya Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab punya cita-cita yang lain. Ya. Selain dia cita-citanya meninggal di Madinah, juga dia ingin menjadi syuhada di Madinah. Sehingga nah, Allah Subhanahu wa taala ternyata berkenan mengabulkan dua-duanya ya. Dua-duanya cara berkenan mengabulkan baik punyanya doanya siapa? Baik doanya meninggal di Madinah ya maupun doanya Umar untuk meninggal dengan syahid gitu. Ya, Umar meninggal dengan syahid dan di Madinah karena jadi mau subuh ditusuk ya, oleh siapa? Nusuknya Umar ya, Abu Lu'lu ya. Tidaklah seorang tetap tinggal di Madinah, kemudian bersabar dengan cobaan dan kesukarannya, lalu meninggal di sana, melainkan aku akan memberi syafaat dan menjadi saksinya pada hari kiamat jika ia seorang muslim. Nah, ini, nah kita di sana cuma berapa hari, Bang? Ya 3 hari mungkin. Kalau haji ya 8 hari. Ya, bisa arba'in penuh gitu. Nah ini kalau kita bersabar dengan cobaan dan kesukarannya lalu meninggal di sana maka akan menjadi ahli surga ya. Kenapa? Karena disyafaati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap mengantarkan nyawa ke Madinah? Ini kayak karupe iki tekan ngono ya wis bisa balik meneh, bisa ngamal soleh meneh di tanah air gitu. Ya kita. Tapi kalau Allah takdirkan kita meninggal di Madinah, maka tadi ya akan itu ada salah satu jalan jalan surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sabara ala li awaiha kang tulahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah." Siapa yang bersabar dengan kesukaran Madinah, maka aku akan memberi syafaat atau menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Nanti disaksikan kanjeng Nabi, insya Allah masuk surga. Nah, ini juga keutamaan mengantar nyawa di Madinah. Ya. Maksudnya meninggal di Madinah. Man istatau aminkum ayyamutu bil Madinah fal yaf'al fa inni asyhadu liman mata biha. Siapa di antara kalian yang bisa meninggal di Madinah, hendaklah dia berusaha ke arah itu. Karena sungguhnya aku menjadi saksi bagi siapa yang meninggal di sana. Nah, Madinah juga kota ilmiah ya, kota tempat menuntut ilmu. Yang pertama ada Umar bin Khattab, ya, pintu Umar. Nah, ini adalah pintu untuk kita oleh-oleh ya, mendapatkan oleh-oleh berupa Quran wakaf Madinah untuk masjid musola di tanah air. Nanti kita biasanya habis suruh terus sebentar kemudian masuk sholat duha kemudian sholat di situ ya sekitar jam 9-an buka Pak, habis buka itu pintu Umar bin Khattab itu. Kemudian nanti Indonesia Indonesia ya, terus tanya nama musolanya kan nyebut nama musolanya dan nama masjidnya apa, nanti dikasih satu dus Quran wakaf berbagai ukuran, ada yang gede, ada yang sedang, cilik-cilik itu. Yang Quran Madinah satu dus isinya berapa ya? 15 atau 17 dus itu. Nah, saya jamaah umroh saya biasanya ya itu tak ajak ke pintu itu yang laki-laki. Satu orang, satu dus. Menyebut ya aja kita menyebut nama musola atau masjid kita di ini nanti untuk oleh-oleh di situ. Di oleh-olehnya itu ilmu. Nek awake dhewe iki memberikan Al-Qur'an berarti kita tanggung jawab untuk
apa mulangke untuk membacanya atau bermajlis menghadirkan majlis untuk membacanya gitu ya. Ya supaya apa? Supaya tadi ya mendapatkan keutamaan-keutamaan, membawa pulangnya itu pulangnya ilmu ya, bawa pulang ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud ya, ilmu yang paling tinggi yang dimaksud dalam banyak hadis di dalam Al-Qur'an itu al-ilmu itu adalah Al-Qur'an. Ya maka oleh-oleh yang utama ya sebenarnya Al-Qur'an ini gitu ya. Ya, kurma apa? Kurma ajwa, kemudian zam-zam itu kan oleh-oleh penyertanya ya. Tapi oleh-oleh umroh yang utama itu sebenarnya ya ilmu itu. Karena Nabi juga pernah bersabda, barang siapa datang ke masjidku bukan dalam rangka niat untuk memperoleh ilmu atau mengajarkan suatu ilmu, maka ia hanya seperti orang yang melihat-lihat kekayaan orang lain. Jadi memang weruh apa masuk kompleknya orang lain terus gumun. Wah, kok ini ya. Dia nggak bawa pulang apa-apa. Yang gumun aja. Gitu. Tapi kalau kita berangkat dari tanah itu tuh niat untuk pulaan ilmu, ya nanti Allah akan curahkan ilmunya. Kalau kita niat untuk ngajar ilmu, ya Allah akan lipat gandakan keilmuan. Ini gambar yang kedua itu ya, majelisan gitu, itu biasanya habis asar, Bapak Ibu. Ya, ini ya, ini biasanya habis asar majelisannya. Ya. Di Madinah itu saya itu di Syekh waktu itu ada kesempatan untuk talaki dengan Syekh Abdul Majid di tiang nomor 412. Jadi sokonya wakil Pak. Nah, masing-masing soko itu ada syekhnya, ada syekh penunggunya. Jadi nanti kalau habis asar syekhnya itu datang standby, kemudian kita ngaji ngumpul di situ. Ada yang masih kelas ikro, mereka ada kelas-kelas apa dasar Itu sih bahasa Indonesia. nggak ada. Itu bahasa Arab. Oh ininya kelasnya. Oh ada kelas ini. Tiap dasar itu ada kelas kuliah bahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Ada yang ya apa dari UIM gitu ya ngajar yang mahasiswa UIM atau ngajar di UIM atau memang syekh yang spesialis ngajar berbahasa Indonesia di sana itu. Nah saya dulu kesempatan setoran apa juz 30 ya. Saya terus yang dari Makassar itu dokter siapa itu terus dari Pangalengan Ustaz siapa langsung gitu ada wong Indonesia sing ngaji ning kono langsung gerubul belum tolong saya aku harus setoran justru belum nah itu baru nanti saya ngomongnya ya sing TKI kita yang lagi kerja di sana yang punya ikut kelasnya beliau itu nah, gitu. Atau ya paling di sana ngobrolnya ya sepatah dua patah kata gitu Indonesia apa kabar ya baik-baik ya, kita juga langsung masuk ya. Talaki juz amma oh ya fadl fadl gitu. Jadi bahasa Arabnya jangan dibayangkan kita ngobrol kayak ada gue bahasa Jawa Kromo kayaknya. Pokoknya satu patah dua patah kata yang secara konsep itu kira-kira diterima ya itu yang kita sampaikan gitu. Itu nah terus kalau sudah ngaji ini ada hari di mana kita bisa ngaji yang berikutnya kita juga apa ziarah ziarah ke makam baki. Makam baki itu makam para sahabat, makam para syuhada, dan juga makam-makam para orang-orang yang meninggal di Madinah. Tapi ya nggak semua orang yang meninggal di Madinah itu dimakamkan di makam baki karena mahal ya biaya pemakamannya. Gitu. Makam baki di samping Masjid Nabawi merupakan makam para syuhada, sahabat, dan juga berbagai saat ini pemakaman umum, pemakaman penduduk Madinah. Kemudian yang berikutnya dekat juga di situ ya
dari komplek Masjid Nabawi itu ada Masjid Gumamah. Area Masjid Gumamah dan sekitarnya adalah tanah lapang yang digunakan Kanjeng Nabi untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan sholat istisqa. Ya. Kurang lebih pada daya Masjid Nabawi 300 meter. Ya. Kurang lebih di sana. Yang berikutnya juga di museum. Nah, nah sekarang ada dari Raudhah itu balik ke arah apa barat lagi, kemudian belok kiri. Nah itu ada Museum Madinah. Museum ini isinya sejarah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyiarkan agama Islam, terutama di Mekah Madinah. Dan jauh dari itu, museum ini juga menyuguhkan perihal perjalanan peradaban umat Islam. Jadi dari dulu Kanjeng Nabi sampai kontemporer. Nah, di situ ada apa benda-benda peninggalan Rasulullah SAW, juga ada apa maket, ada diorama dan seterusnya. Lanjut. Oke, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkeinginan meninggal di kota Madinah, maka beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa ja'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakan aku syahid di jalanmu dan jadikan kematianku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa ini diprotes oleh Hafsah. Ya. Wahai Umar, apakah engkau akan menumpahkan darah di Madinah? Gitu ya. Maksudnya akan mengajak perang, gitu, akan membuat Madinah ini diserang oleh pasukan orang lain. Kemudian Umar menjawab kepada istri Nabi yang juga putrinya itu, ya Hafsah, kami Allah maha mengetahui bagaimana mengabulkan doa hambanya. Gitu ya. Jadi Allah mengabulkan doa Umar ini, beliau syahid, ya, matinya ditusuk oleh Abu Lu'lu dan syahidnya di Madinah. Ancaman keras bagi yang ingin berbuat jahat kepada penduduknya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sabda an Abi Hurairah, qala qila Rasulullah SAW, man arada ahlal Madinah bisu'in adabahu Allahu kama yadzubul milhu fil ma'i. Barang siapa yang ingin berbuat jahat kepada penduduk Madinah, niscaya Allah akan mengazabnya dan melelehkannya sebagaimana leleh larutnya garam dalam air. Nah ini termasuk batin, ya. Termasuk batin, termasuk ngerasani. Nah, sama saya bersama-sama rombongan kami di kalau dulu saya mungkin juga sudah pernah saya ceritakan. Jadi hanya ngerasani apa Raja Salman, goro-goro ini niku asene bis niku dilelah ora iso dijeleki. Hah? Adem, Mbak. Nah, wah iki piye to iki? Ngurusi Mekah Madinah kok AC wae kaya ngene. Itu tiba-tiba batuk terus metu geteh, Pak. Gitu. Langsung diingatkan oleh mutawifnya, monggo Bapak apa istighfar ya, banyak taubatan nasuha. Ya. Nah itu mari setelah istighfar kemudian taubatan nasuha. Jadi kok ngerasane ya termasuk bisu. Ya, barang siapa yang ingin berbuat jahat kepada penduduk Madinah, niscaya Allah akan mengazabnya dan melelehkan sebagaimana lelehnya larutnya garam dalam air. Ini untuk kehati-hatian kita. Jadi di sana ya, pokoknya kita itu anone yang enak karo enak banget nek makanan. Kalau suasana ya penak karo penak banget. Gitu. Nah, ini nikmat, nikmat karo nikmat banget gitu. Gitu. Dengan semua fasilitas yang ada dan tersedia itu ya kita berusaha untuk ya mensyukurinya. Nah, itu yang menjadi sikap mental dari para jamaah. Ya bukan berarti ini menafikan kritik, bukan. Ya artinya kalau memang hal-hal yang memang perlu disampaikan kepada apa penyelenggara, pada panitia atau penyelenggara ya disampaikan.
Tapi fokus ibadahnya jangan sampai kita ini terganggu ya oleh misalnya keterbatasan fasilitas itu. Jadi ya kita ke sana itu ya memang niatnya ibadah sehingga kemudian fasilitas-fasilitas pendukung itu ya alhamdulillahnya nanti Allah yang memudahkan. Terus ancaman keras ini Pak, masih ya terkait dengan ancaman keras di dalam apa atau melindungi orang yang berbuat jahat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fiha hadasan au awi mujidisa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu adlan wala sarfan. Barang siapa yang berbuat jahat dalam niat atau melindungi orang yang berbuat jahat, maka baginya laknat Allah Ta'ala, para malaikat dan seluruh manusia. Allah Ta'ala tidak akan menerima darinya sorfan. Sorfan itu amalan fardu atau taubat, dan tidak pula adlan, amalan sunnah atau tebusan. Ini jadi kehati-hatian kita ya. Tapi kalau ini mestinya af'al, perbuatan yang sampai tadi berbuat jahat kepada penduduk Madinah atau melindungi orang yang berbuat jahat di kota Madinah. Nah, terakhir ya di sana ya kita selain ibadah itu juga ya mengunjungi beberapa masjid dalam rangka ibadah. Yang pertama, masjid-masjid yang biasanya dikunjungkan oleh biro. Yang pertama Masjid Kuba. Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi sebelum ini masjid shelternya, masjid awal ya sebelum ketika Nabi begitu memutuskan membangun Masjid Nabawi, kemudian yang pertama itu beliau berdiamnya di Kuba dulu, Masjid Kuba. Ya, maka masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Kuba. Fadilahnya atau keutamaannya, ya, Nabi itu setiap hari Sabtu itu ngelegake, ya, berjalan kaki maupun naik kendaraan ke Masjid Kuba. Itu naik Kanjeng Nabi jalan kaki ke Masjid Kuba itu ya kira-kira setengah jam, Pak. Kita naik bis gitu ya. Kira-kira ya 15-an menit sampai Masjid Kuba itu. Jadi naik ngebis 15 menit ini atau iya di Arab Saudi itu jalan besar, kemudian apa? Bisnya banter gitu. Jadi 15 menit itu jauh ya. Mungkin ya sekitar sini mana ya? Masjid Agung. Sini Masjid Agung kan kalau naik kendaraan 15 menit ya. Nah, sekitar segitu. Nah, itu Masjid Kuba itu. Nah, Nabi itu tiap Sabtu jalan kaki ngelesak ya. Artinya kita melihat betapa Nabi menjaga betul dengan perilakunya itu. Ya, jasa diahnya anjing Nabi itu luar biasa gitu. Artinya, yo lincah meskipun di Madinah itu kan sudah 50-an tahun ya. Nah, kepala lima kan hijrah ke Mekah itu kan sudah dari Mekah ke Madinah kan sudah 53 tahun ya. Berarti di Mekah mulai 53 tahun itu tiap Sabtu ngelegake ke Masjid Kuba ini. Kadang sholat 2 rakaat. Masjid Kuba juga masjid yang apa fenomenal ya. Karena di masjid ini adalah riwayat kulhu ya. Ada seorang sahabat yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam di situ. Kemudian eh, beliau itu dalam sholatnya selalu konten kulhune. Nah, waduh, rokaat pisan, mau rokaat pindho iki mesti kulhu. Jadi itu dikomplain orang ana surat liane mau piye. Gitu ya. Oleh oleh sahabat yang lain. Nah, terus dia dokumen kan, maka sahabat yang di Kuba itu uh, lapor kepada Nabi SAW. Ya Nabi, kalau rata esrek nggih, mau sok ngimami sahabat cedak kalih panjenengan kok ngimami kulhu terus. Maka
Kemudian Nabi bertanya, memanggil suatu ketika ya ketika berkunjung itu memanggil si sahabat ini, kemudian tanya ngopo to kok. Nah, imami nganggo kulhu terus ya ngopo. Ya Allah, ya Rasul kula tresno kalih surat niko. Artinya tresno niku ya memahami dengan baik ya, bukan semata-mata seneng lecendek. Artinya memahami kemudian mengamalkan apa sih intisari dari tauhid itu ya, qul huwallahu ahad itu. Oh, ya. Maka kanjeng Nabi menyampaikan engkau akan masuk surga bersama yang engkau cintai, termasuk surat Qul. Yang kedua, Masjid Qiblatain. Nah, ini juga lumayan ya. Nah, kadang-kadang dilewatkan, kadang-kadang enggak. Tapi ini namanya Masjid Qiblatain. Kiblat itu artinya kiblat, tain itu dua. Ya, jadi masjid dua kiblat. Kenapa? Karena ketika masjid ini menjadi terkenal karena menjadi saksi bahwa umat Islam dulu sholatnya pernah menghadap ke Yerusalem, ke Palestina, Masjid Al-Aqsa. Ya, kemudian turun surat Al-Baqarah itu ayat berapa itu yang menunjukkan bahwa Nabi SAW kemudian sholatnya diperintahkan untuk sholat apa? Sholatnya menghadap ke Makkah Al-Mukarramah, gitu ya. Nah, di situ kemudian ya berjalan. Husen, bangun Pak. Ya udah jangan diganggu. Ya. Nah di Masjid Kiblatan ini ya pada waktu itu sholat asar sudah dapat 2 rakaat menghadap Masjid Aqsa. Nah, kemudian para sahabat yang di luar itu, woi sekarang masjidnya kiblatnya ganti ke Masjidil Haram, maka mereka serong kanan gerak gitu, langsung menghadap geser ke Masjidil Haram. Itu maka disebut Masjid Qiblatain. Nah, di sana juga nanti kalau kita mengikuti perjalanan baik umrah maupun haji juga akan dilewatkan ke kebun kurma. Ya. Nanti monggo. Inilah yang membedakan antara jamaah umroh yang sugih maupun yang sedang-sedang maupun yang pas-pasan. Ya. Karena disinilah dibuktikan keroyalan masing-masing. Ya. Di kebun kurma itu nanti ya pokoknya gitu kalau memang kita ini harus pede ya kita ngicipin yang ratuku maka ujungnya ya ketika kita mau keluar dari area perkebunan itu Indonesia Fleet tapi ngicipin itu orang ratuku jadi mereka tahu Fleet ya bakhil tidak sampai bakhil tidak sampai Fleet gitu ya. Gitu ya. Kemudian ada destinasi juga di percetakan Al-Quran. Ya, percetakan Al-Quran itu di percetakan Al-Quran Madinah Pak, yang untuk wakaf-wakaf di Masjid Nabawi itu. Nah, ini percetakan Al-Qurannya yang asli ya. Kemudian yang tempat kita mikot nanti ketika meninggalkan Madinah menuju ke Mekah itu kita ikhram dari hotel, kemudian nanti mikot di Masjid Ali. Ya datang, kemudian ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, tahiyatul masjid, terus sholat itu, sholat sunnah lagi 2 rakaat, kemudian kita niat untuk melakukan ibadah umroh, labbaik Allahumma umrotan, kemudian bergerak ke Makkah Al-Mukarramah. Gitu. Nah itu sekilas ya tentang kota Madinah ya, dan beberapa keutamaannya dan kita bisa apa menikmatinya ya insya Allah gitu ya dalam perjalanan baik umrah maupun haji ya. Tadi pada intinya adalah bahwa ya tadi kita kalau sudah punya hajat sudah punya keinginan untuk hadir ke kota Nabi maka ya kita memantaskan diri kemudian menyegerakannya gitu ya. Gitu. Nah ini kota yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
lanjutkan dengan diskusi barangkali untuk yang di rumah ya kita cukupkan dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirah dan membuat kita tersemangati sehingga kita dipantaskan oleh Allah baik waktunya, baik rezekinya, baik juga kesehatannya, baik juga kerepotannya ya dipantaskan sehingga kita bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala berziarah ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Allahumma amin. Allahumma warzuqna umratan wa hajjan mabruran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka berdoa Al-Quran. Misalnya orang Banyak di masjid banyak. masuk di sana nggak ngambil, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Tapi kalau ngambil, saudara harus mengajarkan. Oh, enggak juga. Yo, yang banyak terjadi kan ngambil terus diserahkan di masjid terus saya ngenah kewe so orang-orang di masjid bareng. Terus mengajari ya ilmu. Ya artinya ketika kita pulang membawa Al-Quran itu ya wangun-wangun nih. Nah itu kita mengupayakan kemudian ada majelis Quran ya. Ya sak pantes-pantes sebagai tang ya gue coba bareng-bareng nek kondisi wong ya ora anu itu. Beda lah, maksudnya sama yang kita asing. Iya, Qurannya memang agak beda. Cara code-nya beda, terus apa penulisan tajwidnya juga beda. Nah, gitu. Tidak boleh memakai kacamata yang berjahit, Pak. Kan kacamatanya, pasti kan kacamatanya tidak berjahit. Jadi boleh memakai kacamata itu boleh. Nah, kaitannya kepentingan untuk membaca.